Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang dinasti kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian atau mengikuti tema pembahasan kali ini. Saya dari kelas C, nama Munaji, nickname 111960. Latar belakang berdirinya kerajaan Safawi dan perkembangannya. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan kerajaan Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan Islam lainnya, yaitu Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai madhab negara. Karena itu, kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Ardabil itu bertepat di kota di Azerbaijan. Nama kota di Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Waktu berdirinya hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din. Beliau hidup pada waktu 1252 sampai 1334. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik, bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Selanjutnya, Safi ad-Din sendiri itu siapa sih? Dia adalah orang yang berada di dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang ke-6, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj ad-Din Ibrahim az-Zahidi. Lalu dikenal dengan julukan Zaid al-Ghilani. Karena prestasi dan keturunannya dalam kehidupan tasawuf, Safi ad-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Safi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli-ahli bid'ah. Tarekat ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar, pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri luar Ardabil, ia menempatkan seseorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Wakil itu diberi gelar khalifah. Selanjutnya, kecenderungan memasuki dunia politik mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid. Ini termasuk dalam sejarah berdirinya kerajaan Safawi. Junaid ini raja dari kerajaan Safawi. Dinasti ini memperluas gerakannya dengan menambah gerakan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Karakoyunlu, domba hitam dalam kurung, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dalam konflik itu Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyarbakir Akakoyunlu, domba putih. Ia tinggal di istana Uzun Hasan yang ketika itu menguasai sebagian besar Persia. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan pada tahun 1459 Masehi. Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal.
Pada tahun 1460 Masehi ia mencoba merebut Sirkasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertemuan tersebut. Ketika itu anak Junaid, Haidar masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Karena itu, kepemimpinan kerajaan ini baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Uzun Hasan dengan Haidar semakin erat setelah Haidar mengawini putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Ini ya, pendiri dari kerajaan Safawi di Persia. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di bidang yang lain kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan itu antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian. Lebih-lebih terasa kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan ini juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama daerah bulan sabit subur, Fertile Crescent. Dua bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan ini tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha ad-Din Asy-Syirazi, generasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya Sadar ad-Din Asy-Syirazi, filosof, dan Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damat, filosof. Dia filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ini, kerajaan Safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil dari dua kerajaan besar Islam lainnya pada masa yang sama. Selanjutnya ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota itu berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Hinghil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Selanjutnya ketika Abbas I wafat di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, kemudian nampak begitu kentara dalam gaya estetis bangunan-bangunannya. Seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfillah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya juga terlihat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet permadani, pakaian, tenunan mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Shahshab I. Raja Ismail I pada tahun 1522 Masehi membawa seorang pelukis timur ke Tabriz. Pelukis itu bernama Bizat. Demikianlah puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi. Setelah itu, kerajaan ini mulai mengalami gerak menurun. Kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Walaupun tidak setara dengan kemajuan Islam di masa klasik, kerajaan ini telah memberikan kontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah. Selanjutnya mengenai penyebab kemunduran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Syamsad II, dan Abbas III. Pada masa-masa raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memberitakan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran.
Di antara sebab-sebab kemunduran atau kehancuran dan kehancuran kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaan. Konflik antara dua kerajaan tersebut berlangsung lama, meskipun pernah berhenti sejenak ketika tercapai perdamaian pada masa Syah Abbas I. Namun, tak lama kemudian Abbas meneruskan konflik tersebut, dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian antara dua kerajaan Islam tersebut. Penyebab lainnya adalah dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi ini turut mempercepat proses kehancuran kerajaan tersebut. Sulaiman, di samping pecandu berat narkotika, juga menyayangi kehidupan malam beserta harem-haremnya selama 7 tahun tanpa sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga Sultan Hussein. Penyebab penting lainnya adalah karena pasukan gulam, budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I, tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash. Hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani seperti yang dialami oleh Qizilbash. Sementara itu, anggota Qizilbash yang baru ternyata tidak memiliki militansan semangat yang sama dengan anggota Qizilbash sebelumnya. Tidak kalah penting dari sebab di atas adalah seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Latar belakang berdirinya kerajaan Mughal di India serta perkembangannya. India menjadi wilayah Islam pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Panglima Muhammad ibni Qasim. Kemudian pasukan Ghaznawiyah di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan berhasil menaklukkan seluruh kawasan Hindu dan mengadakan pengislaman sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India seperti dinasti Khalji tahun 1296 sampai 1316 Masehi, dinasti Tughlaq 1320 sampai 1412, dinasti Sayyid 1414 sampai 1451, dinasti Lodi 1451 sampai 1526. Jadi Mughal bukan kerajaan Islam yang pertama di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad 16 hingga abad 19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timurling, penguasa Islam asal Mughal. Babur adalah nama kecil dari Zaharuddin yang artinya singa. Ia lahir pada hari Jumat 24 Februari 1483. Ayahnya bernama Umar Mirza, menjadi amir di Fergana, turunan langsung dari Miranshah, putra ketiga dari Timur Leng. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan Jengkui, anak kedua dari Genghis Khan. Pada usia 11 tahun, Babur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. Namun demikian, ia sangat berani sehingga kelihatan lebih matang dari usianya. Dengan dia mendapat latihan sejak dini sehingga memungkinkan untuk menjadi seorang pejuang dan penguasa besar. Ia berusaha menguasai Samarkand yang merupakan kota terpenting di Asia Tenggara pada saat itu. Pertama kali, ia mengalami kekalahan untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian berkat bantuan Ismail I, Raja Safawi, sehingga pada tahun 1494, Babur berhasil menaklukkan kota Samarkand dan pada tahun 1504 melakukan Kabul, ibu kota Afghanistan. Dari Kabul, Babur melanjutkan ekspansi ke India yang pada saat itu dimulai Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi, cucu dari Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir, memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Ketika itu, kewibawaan kesultanan yang sedang merosot karena tidak membuatnya memimpin. Atas dasar itulah Alam Khan, keluarga Lodi yang lain mencoba menggulingkannya dengan meminta bantuan Zahiruddin Babur 1482 sampai 1530. Permintaan itu langsung diterima oleh Babur dan bersama pasukan menyerang Delhi pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Terjadi pertemuan yang sangat dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya terbunuh dan Babur langsung mengikrarkan kemenangannya dan mendirikan pemerintahannya. Setelah mendirikan kerajaan Mughal, Babur berusaha memperkuat kedudukannya di pihak lain. Raja-raja Hindu di seluruh India menyusun angkatan perang yang besar
untuk menyerang Babur dan di Afghanistan. Golongan yang setia pada keluarga Ibrahim Lodi mengangkat saudara kandung Ibrahim, Mahmud Lodi, menjadi sultan. Sultan Mahmud Lodi bergabung dengan raja-raja Hindu tersebut. Kali ini berarti harus berhadapan dengan pasukan koalisi. Namun Babur tetap dapat mengalahkan pasukan koalisi itu dalam pertemuan dekat Gogra tahun 1529 Masehi. Akan tetapi ia tidak lama menikmati hasil perjuangannya. Ia meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1530 Masehi pada usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Setelah Babur meninggal, Zainuddin Babur digantikan oleh anaknya Nasiruddin Humayun 1530 sampai 1539. Humayun dalam menjalani pemerintahannya banyak mengalami tantangan. Sepanjang masa pemerintahannya, negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Di antara tantangan yang muncul adalah Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Kemudian Humayun digantikan oleh anaknya Abul Fath Jalal ad-Din Muhammad Akbar, lebih dikenal dengan sebutan Akbar, dilahirkan di Amarkot 15 Oktober 1542 Masehi dan memerintah dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Dari usia 14 tahun, Akbar sebagai wali sultan yang masih muda, maka diangkatlah Bairam Khan. Untuk raja-raja yang sempat memimpin pada masa kerajaan Mongol. 1. Raja Zahiruddin Muhammad Babur dari tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Kedua Humayzun 1530 sampai 1556 Masehi, sepeninggal Babur ayahnya. Selanjutnya Akbar 1556 sampai 1605 pengganti Humayun. Yang selanjutnya Jahangir dari 1605 sampai 1627. Selanjutnya Syekh Jihan 1628 sampai 1658. Selanjutnya Aurangzeb 1658 sampai 1707. Selanjutnya Bahadur Shah 1707 sampai 1712. Selanjutnya Jehandar 1712 sampai 1713, 1 tahun. Selanjutnya Bahadur Shah 1837 sampai 1858. Kemajuan kerajaan Mongol dalam berbagai bidang. Pertama, bidang politik dan pemerintahan. Kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Ketiga, bidang pendidikan dan iptek. Keempat, bidang seni dan budaya. Politik dan pemerintahan. Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Ini kemajuan dalam politik dan pemerintahan. Dalam pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar, kepala komandan. Sedang wilayah distrik dipercayakan kepada faujar komandan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu harus mengikuti latihan kemiliteran. Akbar juga menerapkan politik suluhul, toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Mereka tidak dapat dibedakan menurut etnis dan agama. Politik ini dapat menciptakan kerukunan masyarakat India yang sangat beragam. Ketiga, untuk undang-undang kerajaan, Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen, dan sebagainya harus dianut oleh setiap orang. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, telah terdapat jalinan kerjasama dengan negara Islam di luar India. Jumlah penguasa Islam telah mengirim duta atau perwakilan negara mereka ke Delhi. Misalnya Syarif Makkah, raja-raja Persia, Bulkha, Bukhara, dan Makaskar. Para gubernur Turki, Basrah, dan Yaman, dan Hadramaut. Pada pemimpin negeri Maghribi dan Raja Arbesinia. Kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintah juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Muqaddam, yang mana kedudukannya dapat diwariskan. Dia mempunyai tanggung jawab menyetorkan penghasilan untuk menghindari tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan tanah dan pewarisan. Tapi jika tidak loyal, maka pejabat lokal berhak menyitanya. Yang ketiga, bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sebuah madrasah dan perpustakaan.
Yang keempat, bidang seni dan budaya. Seni, budaya, dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal yang merupakan bangunan indah yang dimaksudkan sebagai tanda cinta kasihnya kepada seistri tercinta Mumtaz Mahal. Taj Mahal juga salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam masa lampau di India. Selain itu juga Shah Jahan telah membangun Masjid Mutiara, Masjid Jami di Delhi, serta Takhta Merah yaitu singgasana yang dibuat dari emas, perak, intan, serta permata cemerlang. Karya seni yang menonjol ada karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi. Seorang sastrawan sufi menghasilkan karya besar berjudul Fatmahat, sebuah karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb, muncul seorang sejarawan yang bernama Abu Fadl dengan karyanya yang bernama Akhbarnama dan Aini Akhbari yang memaparkan sejarah kerajaan Mongol berdasarkan figur pemimpinnya. Akbar mensponsori ajaran din ilahi, yaitu ajaran campuran berbagai unsur kepada Hindu dan tasawuf dari unsur Syiah. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran kerajaan Mongol. Terjadi stagnasi, kemerosotan moral, kurang cakapnya pemerintahan. Semua sultan pewaris tahta kerajaan pada para terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang pemimpinan. Yang dimaksud stagnasi, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dibantu oleh kekuatan maritim Mongol. Begitu juga tidak terambilnya dalam mengoperasikan perusahaan buatan Mongol sendiri. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang menyebabkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Kurang cakapnya pemerintah Aurangzeb sehingga konflik antar agama terjadi sangat sukar diatasi oleh sultan sesudahnya. Semua sultan pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.